Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sebuah anugerah kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah di masa pandemi. Di masa yang tidak mudah ini, marilah kita tetap mensyukuri segala pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah saat ini hati kita terarah kepadanya. Marilah kita berdiri, kita pujikan dari PKJ 11. Inilah hari Minggu. Marilah kita dasarkan peribadahan kita pada saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Pada ibadah ini kita kembali diingatkan, apakah benar kita mengarahkan kepada Allah, terkhusus pada saat-saat sulit ini. Tuhan sedang melihat kepada hati kita. Apakah ibadah ini benar-benar terarah padanya? Apakah hidup kita terarah kepadanya? Apakah memang Yesus menjadi segala-galanya dalam hidup kita? Sehari-hari Dialah penopang yang
Marilah kita berdoa, mengaku salah dan dosa kita. Ya Tuhan kami tundukkan kepala, mengaku kelalaian kami. Kami beribadah kepadamu, namun hati kami entah kemana. Kami hidup Kau limpahi dengan berkat, namun kami tak berfokus pada kuasa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan, sebagaimana yang dicatat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah
Tiba saatnya untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa kami yang baik atas segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah pada saat ini kami boleh mengarahkan hati dan seluruh perhatian kami hanya kepada Engkau yang bersabda kepada kami. Tolonglah setiap kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada ibadah kali ini diambil dari Injil Matius 14, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Matius 14 ayat 13 hingga ayat yang ke-31 yang demikian bunyinya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan tekun dan setia membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada ibadah kali ini ya? Ibadah ini sudah menyentuh pada awal Agustus begitu ya. Berarti kira-kira kalau dihitung per Maret, April, Mei, Juni, Juli, ini sudah Agustus, berarti kira-kira sudah 5 bulan kurang lebih kita menjalani aktivitas yang tak seperti biasanya termasuk ibadah. Akan tetapi kita percaya dalam setiap peribadahan kita kepada Tuhan, Tuhan pun hadir dan senantiasa memberikan berkat lewat segala kasih dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yakni arahkanlah hatimu kepada Allah. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Mungkin kita akan menjawab ya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Itu adalah satu formula, satu bagian formula dalam liturgi yang dilaksanakan oleh GKI, khususnya di bagian pengutusan gitu. Kita diajak untuk mengarahkan hati kepada Allah. Dan marilah bersama-sama kita arahkan hati kepada Tuhan, kita coba mendengarkan firman-Nya. Pada saat ini kita sedang berbicara tentang kisah yang luar biasa, yakni Yesus memberi makan berapa? 5.000 orang. Apakah tepat 5.000 orang? Itu hanya terhitung laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Berarti banyak ya,
Dan 5.000 itu dipercaya bukan hitungan yang tepat 5.000, tapi adalah sebuah simbol bahwa saking banyaknya orang yang mengikut Yesus. Akan tetapi kisah ini dimulai dengan seseorang yang sedang berduka hatinya. Siapa dia? Yakni Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena dia mendengar sebuah kabar bahwa saudaranya mati dibunuh. Teks ini dibuka dengan sebuah kalimat, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Berita yang didengar adalah Yohanes Pembaptis akhirnya mati dibunuh, lalu Yesus ingin menyendiri. Yesus merasa berduka dong, saudaranya terkasih yang menyiapkan jalan baginya akhirnya harus meregang nyawa. Bayangkan kalau kita itu sedang mengalami sebuah musibah, sebuah rasa duka yang mendalam, kadang kita itu kan pengen sendiri kan, pengen sendirian. Ya enggak tahu ya berduka sendirian, ya namanya juga orang sedang bersedih ya. Akan tetapi seperti biasanya orang-orang tidak membiarkan Yesus sendirian. Mereka mengikuti Yesus, bahkan ketika Yesus sudah naik perahu, mereka itu ngikut Yesus itu dari pinggir jalan ya, dari pinggir tepian gitu. Mereka mengikuti dan saking jauhnya dikatakan mereka mengikuti dari kota-kota. Berarti misalkan Yesus sudah lewat di kota A, orang ini tetap ngikuti, tambah di kota B makin banyak, terus melewati kota C makin banyak gitu, dan terus semakin banyak, dan akhirnya apa? Yesus melihat mereka dan Yesus jatuh dalam rasa belas kasih kepada setiap mereka. Akhirnya Yesus mendarat dan melakukan apa? Tentunya Yesus melakukan penyembuhan kepada mereka. Yesus tidak dibiarkan sendiri loh. Kalau saya mungkin memposisikan diri, saya nggak mau diganggu. Saya ingin menikmati waktu sendirian, dan Yesus sengaja ingin menyingkir mencari tempat yang sepi. Tetapi ketika Yesus melihat orang banyak itu, Yesus juga menghampiri mereka, menyembuhkan mereka. Saking banyaknya mereka mengikut Yesus sehingga sampai di sebuah cerita, waktu sudah menjelang malam. Ya, karena sudah melalui perjalanan panjang, tentunya perkara setiap orang dari zaman dulu sampai sekarang, kalau jalan jauh pasti mengalami yang namanya lapar. Nah, iya dong. Oleh sebab itu murid Yesus itu berkata kepada Yesus, suruhlah mereka itu pergi untuk membeli makan di desa-desa. Kenapa? Karena jelas mereka nggak punya apa-apa untuk diberikan. Mereka menyarankan sesuatu yang sangat logis sekali, ya kan? Biarlah mereka pergi sendiri-sendiri, mereka mencari bekal, mereka membeli makan di desa-desa, supaya mereka tidak kelaparan dan kita juga tidak repot. Mungkin demikian maksudnya. Akan tetapi Yesus mengatakan mereka tidak harus pergi dan kamu harus memberikan mereka makan. Kisah ini dimulai di sini. Ketika pada saat itu mereka tak punya apa-apa dan mereka harus memberi makan orang sebuahnya itu ya. Bayangkan saja kalau rapat misalkan panitia semester, sekarang panitia tahunan ya, meskipun sekarang sedang vakum ya. Rapat menentukan anggaran konsumsi itu biasanya memakan waktu paling banyak. Itu paling untuk ukuran gereja GKS Panjang paling 200 sampai 250 porsi. Bayangkan ini 5.000 orang ya, 5.000 orang itu hanya laki-lakinya saja. Mungkin sekitar 10 ribuan atau bahkan bisa lebih, saking banyaknya. Jelas murid Yesus ngomong kepada Yesus bahwa biarlah mereka pergi saja, akan tetapi tidak. Apa yang ada padamu? Dikatakan di sini berapa? 5 roti dan 2 ikan. Kisah yang sangat luar biasa ini tentunya kita hafal betul. Dan ini adalah salah satu kisah favorit saya sejak dari sekolah minggu. Karena apa? Seperti membayangkan Yesus itu sedang sulapan. Ya. Ketika dia mulai memecah itu, mulai menengadah ke langit, lalu mengucap berkat, lalu kemudian voila, jadilah banyak gitu. Sebenarnya kita perlu memikirkan enggak sih, kenapa kok dari 5 roti 2 ikan lalu bisa cukup untuk memberi makan ribuan orang itu?
Yang pertama adalah, apakah Yesus itu memberikan mukjizatnya dalam artian roti dan ikan itu menjadi tidak terbatas, ataupun ketika dicuil-cuil sedikit-sedikit itu bisa mengenyangkan banyak orang, ataukah yang lain? Nah, ini saya ingin berbagi, nggak tahu apakah dulu guru sekolah minggu saya mengajari demikian. Mengajari ketika Yesus mengucap berkat lalu kemudian makanan itu dibagi dan tidak habis-habis. Ya. Jadi selayaknya Yesus itu seorang magician, seorang ilusionis, pesulap gitu ya. Yang tadinya ini kemudian banyak mukjizatnya itu luar biasa sekali. Seakan-akan abrakadabra gitu. Wah, jadi banyak begitu. Akan tetapi coba kita mendekati teks ini dengan cara yang lain. Maksudnya apa? Sebuah teks atau sebuah bacaan dalam Alkitab itu bisa kita dekati dengan berbagai perspektif. Dan sifat tafsiran itu tidak pernah 100% mutlak benar. Namanya juga tafsiran, ini hanya sebuah tafsiran. Nah, saya ingin mencoba menghadirkan tafsiran ataupun gaya mendekati teks ini dengan perspektif yang lain. Kalau kita membaca dalam Matius 14 ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ada laki-laki, perempuan, anak-anak. Berarti kita coba sepakat bahwa laki-laki dan perempuan ini ada di antara mereka yang adalah seorang ayah dan ibu. Gak mungkin dong anak-anak tiba-tiba ikut tanpa pengawasan orang tua. Orang Yahudi tidak boleh melepaskan anak-anak mereka. Berarti ada para orang tua dan ada anak-anak sedang mengikut Yesus. Pertanyaannya, Bapak Ibu, coba kita posisikan diri kita, terutama bagi kita yang sudah mempunyai anak, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah tahu bagaimana repotnya kalau anaknya lapar dan nangis. Apa yang akan kita lakukan kalau kita bepergian jauh dengan membawa anak-anak? Tidak lupa membawa bekal makanan, atau istilah Spanyolnya itu bontot, ya. Bahkan ada rekan-rekan di GKI Sepanjang ini yang walaupun sudah besar-besar, sudah dewasa, tapi hobinya bontot juga ada. Dan itu tidak salah. Karena apa? Lebih sehat, lebih irit juga pastinya, ya. Tetapi kalau kita bayangkan, nggak mungkin lah mereka itu nggak bawa apa-apa, membawa anak-anak. Kalaupun untuk diri mereka sendiri, pasti mereka membawa sesuatu. Kalau kita ingat, kalaupun saya mengajak untuk setiap kita, mungkin yang seumuran saya ataupun di bawah, dulu tuh bontot paling legend itu apa? Bontot paling legendaris itu pokoknya ada nasi, ada mie goreng, ya. Itu dari rumah panas dimasak jam 6 sampai nanti dimakan jam 9. Itu bentuknya sudah kotak dan beku, tapi ya dimakan saja. Sehat sekali. Gitu. Kalau ada ayamnya atau ada telurnya itu bonus. Gitu. Dan bekal inilah yang coba akan kita perhatikan bahwasannya kita meyakini setiap mereka itu membawa bekal, tapi kok tidak ada yang makan pada saat itu. Kita akan meminjam satu kesaksian dari Yohanes 6 ayat yang ke-9, bercerita hal yang sama. Yohanes 6 ayat yang ke-9. Diceritakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kita perhatikan. Kesaksian Yohanes 6 ayat 9 ini mengatakan bahwa seorang anak, dia itu membawa bekal. Berarti kemungkinan yang lain juga membawa bekal. Tetapi perbedaannya adalah anak ini mau membagikan bekalnya untuk yang lain. Ayo dimakan bareng, cukup enggak? Ya enggak mungkin dong, 5 roti 2 ikan dimakan beribu-ribu orang, enggak mungkin cukup. Tetapi inilah yang kemudian diambil oleh Yesus. Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu mengatakan, lalu meletakkan itu semua, membagikan kepada para murid. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa ini loh, ada seorang anak yang enggak eman-eman sama bekalnya, dia mau berbagi. Dan jangan-jangan kenapa mereka tidak mengeluarkan makanan, kenapa? Karena mereka sayang sama bekalnya. Karena kalau mereka mengeluarkan bekalnya, nanti diri mereka sendiri makan nggak cukup lah. Kalau aku mengeluarkan, kalau tetangga ini nanti pada nggak mengeluarkan, nggak punya, nanti kurang aku sendiri sama anak-anakku.
Tapi ketika Yesus mencoba membuka hati mereka dengan cara apa? Ini loh, ada seorang anak yang rela memberikan 5 roti dan 2 ikannya untuk kita makan bersama. Mosok ke baju derek kita nggak mau membuka bekal kita bersama-sama. Banyak kalangan penafsir sepakat akan hal ini dan apa? Ketika itulah mukjizat Yesus terjadi, yakni bukan ketika abrakadabra mengubah 5 roti 2 ikan menjadi banyak, akan tetapi Yesus mengubah dan membuka hati setiap orang untuk berani membuka bekalnya sendiri dan membagikan kepada yang lain. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Semua orang bisa makan, bahkan sisa berapa? 12 bakul penuh. Dalam teks ini kita bisa belajar bahwasannya apa? 1, dengan melihat teks dengan cara yang demikian bukan serta-merta, loh berarti Yesus tidak berkuasa dong bisa menyulap roti menjadi banyak. Bukan, Yesus melakukan itu dengan sangat mudah. Akan tetapi menjadi pekerjaan rumah yang lebih besar adalah bagaimana mengubah hati manusia yang seringkali merasa tidak pernah cukup dan takut kekurangan ketika dia berbagi. Dan itulah mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika dia membuka hati-hati yang tadinya tertutup untuk berbagi, menjadi hati yang dipenuhi oleh ungkapan syukur yang mau membagikan sesuatu, dan nyatanya tidak ada yang namanya kurang tapi berlebihan. Itulah yang bisa kita coba gali lebih dalam dari teks ini. Ketika kita benar-benar mau berbagi di saat terdesak ini, pasti pertimbangan kita seperti orang-orang pada zaman itu. Lah kalau aku berbagi yang saya aja pas-pasan. Lah kalau saya ingin berbagi yang saya aja kurang. Kalau demikian kita akan lomba diam-diaman. Akhirnya kalau kita membayangkan pada saat itu nggak ada seorang pun yang seakan-akan membuka makanan. Karena apa? Takut diminta. Nah jangan-jangan di saat pandemi ini teks ini menghampiri kita, teks ini ingin berkata kepada kita, Tuhan membuka hatinya kepada kita, apakah kita seakan-akan juga disentil oleh Tuhan tentang rasa takut akan kekurangan dalam kehidupan. Katanya kita mengaku bahwa Tuhan adalah yang maha tak terbatas. Tetapi mengapa seringkali kita dikuasai rasa takut dan khawatir akan kekurangan dalam kehidupan? Nanti enggak cukup, nanti kalau ini begini, nanti kalau ini begini. Saya ingin mengajak kita melihat satu video. Ya, ini videonya, marilah kita saksikan bersama-sama. Berbagi itu nggak ada ruginya, nggak bikin kita jadi miskin. Ya, itulah video tentang orang yang bernama Mas Rino. Dia adalah yang berperan sebagai boneka badut jalanan ya di Jogja itu. Tapi ternyata dia tidak melakukannya untuk kepentingan dirinya, tetapi apa? Dia melakukannya untuk sekitar 300 orang ODGJ di satu tempat di Jogja. Orang dengan gangguan jiwa. Dan di akhir video itu kita tadi melihat Mas Rino itu mengatakan berbagi itu enggak ada ruginya. Berbagi itu enggak membuat kita jadi miskin. Ini bisa dikatakan oleh seseorang yang sudah lepas dari rasa ketakutan. Bahwa berbagi itu tidak pernah rugi.
Bahwa berbagi itu tidak membuat kita jadi miskin dan melarat. Tapi berbagi adalah bagaimana ketika kita benar-benar tahu ada Tuhan yang senantiasa mencukupkan kita. Teks ini sangat menarik. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus itu menyentuh permasalahan paling mendasar dalam kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup, yakni urusan perut. Bukan perkara sesuatu yang sangat rumit, perkara perut yang kenyang, Yesus pun selesaikan. Jadi untuk setiap kita yang pada saat ini sedang bergumul tentang keadaan hidup yang mungkin begitu berat, jangankan permasalahan kita yang besar, perut Bapak Ibu Saudara dan saya pun dikenyangkannya, bahkan sampai berlimpah-limpah. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan permasalahan yang sedang kita alami. Asalkan kita sebagai sesama anak-anak Tuhan, sebagai sesama murid-murid Tuhan, itu tidak lagi dikuasai oleh rasa takut. Takut dengan kekurangan, takut menjadi tidak cukup, takut menjadi sesuatu yang kemudian justru merugikan kita sendiri. Enggak. Yesus yang menjamin itu semua. Dan satu hal yang perlu kita pelajari, ketika Yesus sebelum membagikan roti itu, dalam Matius 14 ayat yang ke-19 saya ingin bacakan. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Peristiwa ini seakan-akan nampak biasa. Menengadah ke langit itu seakan-akan ya memang surga itu letaknya di atas. Sejak zaman perjanjian lama surga itu di atas ya. Syamayim, Sheol itu dunia maut itu adanya di bawah. Jadi kalau ingin berdoa kepada Allah itu menengadah. Dalam bahasa liturgi GKI yang menganut liturgi juga dari liturgi 5, ini namanya sursum corda yang artinya adalah lifting your heart. Arti harafiah itu mengangkat hati, menengadah atau mengarahkan hati kepada Allah. Dan ajakan Yesus ini adalah sebuah ajakan yang tidak hanya sekedar begini. Kenapa? Karena seringkali orang terlalu terpaku begini hingga lupa melihat yang ada di sekelilingnya. Lihat yang dilakukan oleh Yesus, dia menengadah ke langit mengucap berkat lalu memecah roti dan membagikan. Peristiwa peribadahan pada saat ini adalah bagaimana kita menengadah ke langit, bagaimana kita mengucapkan berkat, mengucapkan syukur kepada Allah. Tetapi setelah itu apa? Kita diajak untuk kembali dingkluk, kembali melihat ke sekitar bahwa ada roti kita yang harus kita pecahkan dan kita bagikan. Dan kalau kita benar-benar ingin dan terus selalu ingat setiap akhir ibadah seperti nanti ya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sebenarnya kemana kita harus mengarahkan hati kepada Tuhan? Apakah harus selalu begini? Nanti tengeng ya, dangak terus begini, melongok terus ke atas begini, nanti lehernya sakit. Tapi kemana kita harus benar-benar mengarahkan hati dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Kita baca kembali di ayat yang awal, ayat yang ke-14. Ia, Yesus ya, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kalau kita mengarahkan hati kepada Allah, kepada Kristus, di sanalah Kristus sedang mengarahkan pandangannya kepada orang-orang yang kelaparan, yang tertindas. Oleh sebab itu sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya mengarahkan hati kepada Allah adalah ketika kita mengarahkan hidup kepada sesama kita yang memerlukan bantuan kita. Itu adalah makna arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Akan tetapi apakah kita tetap diselimuti akan bayang-bayang kekurangan, bayang-bayang ketakutan akannya rugi diri sendiri ketika mau berbagi? Yesus yang membawa anak kecil itu adalah simbol bahwasanya ada seorang anak yang mau memberikan keutuhan dirinya untuk
kebahagiaan bersama. Mas Rino adalah contoh yang dia mau panas-panasan, itu panas sekali boneka itu ya. Tapi dia mau memberikan itu untuk menyuapi orang yang belum makan, untuk memberi seseorang yang memang membutuhkan bantuan. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa berbagi itu tidak pernah rugi, berbagi itu tidak pernah membuat orang menjadi miskin. Itu adalah makna arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah setelah kita mendapatkan siraman rohani ini, setelah kita boleh mendapatkan firman Tuhan ini, biarkanlah hati kita juga seperti hati orang-orang yang mengikut Yesus tadi, yang tadinya diselimuti oleh kekurangan, akan tetapi diubah Yesus dengan mukjizatnya, dibuka oleh Yesus menjadi hati yang penuh sukacita. Untuk apa? Untuk berbagi. Oleh sebab itu, senantiasa dalam kehidupan kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersyafaat bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau kembali berfirman kepada setiap kami. Apakah memang pada saat ini Engkau sengaja menegur kami di tengah pandemi ini? Apakah dalam kondisi yang memang mendesak ini kami semakin takut untuk menjadi kurang, semakin takut untuk menjadi yang tidak cukup, semakin takut untuk berbagi karena kami diselimuti bayang-bayang kekurangan. Akan tetapi ajar kami ya Tuhan, untuk melihat bahwasanya Engkau yang mencoba membuka hati kami pada saat ini. Ketika mukjizat itu boleh terjadi 2000 tahun yang lalu, biarkanlah mukjizat-Mu itu pun terjadi atas diri kami. Sehingga pada saat ini kami pun boleh Engkau gerakkan, Engkau buka hati setiap kami ya Bapa. Agar setiap kami mampu untuk boleh bersama-sama membagikan apa yang kami miliki, waktu kami, tenaga kami. Bahkan mungkin ketika kami mendapatkan berkat yang datang dari-Mu, kami tidak hanya menikmati sendiri, tetapi kami mau dan mampu untuk berbagi kepada yang lain. Ajar kami ya Tuhan, mempunyai keyakinan bahwa berbagi berkat itu tak akan pernah membuat kami kekurangan. Bahwa berbagi sesuatu yang datang dari-Mu itu tidak akan membuat kami menjadi orang yang miskin. Bahwa berbagi berkat yang datangnya dari-Mu itu justru akan semakin membuat kami berlimpah-limpah dengan syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan juga menguatkan setiap kami. Di tengah kondisi pandemi yang pada saat ini belum menemui titik terang, ada berita-berita mengenai obat-obat yang sudah dikembangkan, vaksin-vaksin yang sudah mulai diteliti kembali. Ya Bapak, kami berharap Engkau boleh memakai orang-orang terbaik,
mulai dari tenaga-tenaga medis di rumah sakit sampai tenaga farmasi, siapapun mereka yang memang Engkau berikan talenta untuk bekerja dalam bidang mereka masing-masing. Jangan buat mereka patah semangat ya Tuhan. Berikanlah mereka sesuatu yang membuat mereka semangat untuk terus berkarya dan melayani di dunia ini. Berikanlah mereka kesehatan, kecermatan dalam bekerja, lindungilah seluruh keluarga mereka, sehingga ketika mereka bekerja pun mereka boleh memberikan diri dengan baik dan dengan tenang. Pun ketika ada di antara kami yang mungkin juga berjuang dalam COVID-19 ini, baik yang terdampak secara kesehatan ataupun secara perekonomian, ya Bapa, ajar kami senantiasa berserah penuh kepadamu, bahwa pertolonganmu itu tidak akan ada habis-habisnya dalam kehidupan kami, bahwa cinta dan kasih setiamu itu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami mempunyai hati yang senantiasa bersyukur kepadamu. Untuk setiap anak-anak yang kembali harus berjuang di dalam kebiasaan baru untuk belajar di rumah, belajar dari rumah, menggunakan teknologi, mungkin dalam keadaan sinyal yang mungkin tidak stabil. Mungkin ada anak-anak yang memang harus membutuhkan perhatian yang ekstra dari orang tua. Berikanlah setiap orang tua itu kesabaran. Berikanlah setiap orang tua itu cinta kasih yang lembut untuk menjadi guru di rumah, untuk menjadi teman belajar di rumah, untuk memberikan waktu yang begitu spesial untuk setiap mereka berjuang dan bertumbuh bersama-sama di kala yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati seluruh keluarga, terkhusus setiap keluarga di GKI Sepanjang yang terus dengan setia beribadah dan mengarahkan hati kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap orang-orang yang sedang dilanda sakit penyakit. Biarkanlah Tuhan memberikan pemulihan lewat apapun yang Tuhan pakai. Lewat perawatan dari orang-orang, lewat perawatan dari tenaga medis, melalui makanan, minuman, serta obat-obatan. Bagi setiap kami yang sedang dilanda segala sakit penyakit, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan pemulihan itu datang bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini adalah bagaimana cara kami membawa seluruh pergumulan kami dalam bungkusan syafaat ini. Dan biarkanlah sesuatu yang memang menjadi perjalanan kehidupan kami ini, bersama-sama kami naikkan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nas yang mendasari diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi kita yang ingin mempersembahkan, bisa mengumpulkan dalam amplop atau mentransfer ke rekening GKI Sepanjang, serta bisa menggunakan metode scan QR.
Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur padamu atas segala karya-Mu. Kami ingin menyerahkan ungkapan syukur kami, memang tak seberapa dibanding kasih-Mu. Namun, ajar kami selalu mengarahkan hidup kami seluruhnya sebagai persembahan bagi-Mu. Terimalah rasa syukur kami, yang kami naikkan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita mengarahkan hati kepada Allah Sang Sumber Hikmat, serta kepada Yesus Kristus yang boleh menghantarkan kita kepada kebersatuan dalam ketiganya. Biarlah kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Ibadah pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.